إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Al-Amin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan dosa-dosa besar, dan kita sampai pada dosa besar ke-19 yaitu tentang korupsi. Tentang korupsi. Meskipun judulnya di sini panjang ya, berkhianat, mengambil harta ghanimah, baitul mal, zakat. Bahasa Arabnya al-ghululu minal ghanimah wa min baitil mali waz zakati. Ghulul ya. Jadi ghulul itu mengambil harta yang belum menjadi haknya dari harta rampasan perang atau harta-harta umum yang lainnya. Seperti orang-orang di zaman sekarang yang diberi amanah untuk memegang uang, untuk menerima uang, kemudian belum dimasukkan ke negara penerimaan tersebut tapi sudah dimiliki sendiri ya. Atau juga termasuk bagian dari hal ini adalah riswah, yaitu suap menyuap ya. Seseorang disuap untuk menutupi keburukan orang lain ya. Maka ini juga termasuk bagian dari ghulul yang seharusnya mungkin itu masuk kepada negara tapi kemudian masuk kepada dirinya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kaum muslimin dari kerusakan ini ya, dari sifat korupsi ini, mengambil harta yang belum dia miliki ya, dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ali Imran ayat 161. Wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, menyisihkan untuk dirinya sendiri ya, tanpa pembagian yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu ya, meskipun di sini disebutkan rampasan perang karena memang ghulul pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru ada dalam harta rampasan perang ya. Karena amanah uang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belumlah banyak, belum seluas zaman sekarang ya. Tidak sebanyak di Indonesia. Dulu keuangan negara itu ya, tidak ada pajak, nggak ada. Zaman Nabi Muhammad SAW bahkan beliau mengharamkan pajak. Ya, tidak boleh perpajakan itu
tidak diperbolehkan. Untuk kaum muslimin, beliau mengatakan laqad tabat tentang seorang perempuan yang melakukan zina, kemudian dia mengakui dosanya dan dirajam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin ya la taba alaihi. Sungguh wanita ini telah melakukan suatu tobat yang besar. Seandainya tobatnya itu dilakukan oleh orang penarik pajak, ya, penarik pajak, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perpajakan itu dalam Islam tidak diperbolehkan hukum asalnya. Meskipun para ulama kemudian membuat simulasi gitu ya. Bagaimana kalau negara ini memang membutuhkan untuk menjalankan negara butuh uang, atau dalam kondisi peperangan membutuhkan senjata yang harus dibeli, ya bagaimana? Maka diperbolehkan dalam titik-titik tertentu, ya, dan itu pun secukupnya. Kalau tidak dibutuhkan maka tidak boleh. Misalkan ya, untuk supaya negaranya dianggap kaya. Kalau negara ingin dianggap kaya, maka seharusnya negara itu seperti seorang bapak, ya, seorang bapak. Bagaimana sih seorang bapak itu kalau dia ingin keluarganya itu mencukupi diri, gimana caranya? Apakah dia akan mengeksploitasi istrinya, anak-anaknya, mereka suruh bekerja, kemudian dia diam saja tenang-tenang, nanti ditarikin pajak, nih jatah sini jatah sini, seperti itu Pak? Kan enggak ya? Tapi kita yang kerja, gimana caranya menghasilkan, kemudian bisa menghidupi keluarga, bisa ngasih istri, bisa ngasih anak, ya, lebih baik lagi bisa ngasih saudara-saudara, tetangga dan lain sebagainya, kan gitu. Dan juga bukan dari hutang, ya. Kita punya rumah, punya kendaraan, punya macam-macam. Kadang itu aset lebih sedikit daripada hutangnya lebih besar daripada asetnya. Seandainya aset ini dijual, nggak mampu untuk menutupi hutang. Pertanyaannya, apakah yang seperti ini disebut dengan kaya? Kaya nggak Pak seperti itu Pak? Ya, kaya bayangan, ya kan? Bayangannya saja, seakan-akan dia kaya, tetapi tidak. Bahkan mungkin dia akan Dia akan menjadi hina. Menjadi hina dikarenakan hutangnya tadi. Dikejar-kejar setiap bulan, dia tertuntut ambisinya untuk untuk membayar hutangnya. Dikejar-kejar rentening ini, bank ini, bank itu, dan lain sebagainya. Nggak tenang. Kalau nanti nggak bisa bayar, akhirnya disitalah itu, menjadi hina, sehina-hinanya di hadapan orang yang punya piutang. Jadi sangat berbahaya, ya. Ini gambaran kalau dalam rumah tangga. Negara pun sama, ya, dalam konteks negara itu sama, karena keluarga itu adalah gambaran kecil dalam suatu negara. Makanya jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita itu berusaha memperbaiki negara ini, ya, sedikit demi sedikit, sabar, melalui keluarganya, pelan-pelan. Tapi bukan cuma dari keluarga saja, ya, sistemnya juga kita berusaha pelan-pelan. Tapi nggak mungkin itu bisa berubah kalau tatanan keluarga saja masih seperti ini. Misalkan masyarakat Indonesia masih suka hutang, ya, kita mau negur negara yang suka hutang, nggak mungkin Pak, ya. Jadi dari bawah ini dulu diperbaiki. Kalau pikirannya dari bawah sudah berubah, insya Allah atas juga berubah, ya. Kalau masyarakatnya cerdas, ya, nah, kalau masyarakat cerdas, sibuk dengan sesuatu yang positif, sibuk dengan ilmu, insya Allah pemerintahnya juga akan memperhatikan masalah masalah ilmu. Kalau masyarakatnya sibuk masalah
penampilan saja, maka pemerintahnya juga akan sibuk dengan apa? Penampilan saja, ya, untuk mendapatkan kekayaan sekaya-kayanya, bukan ngeruk dari luar, bukan dia berdagang supaya menjadi kaya, bukan, tapi rakyatnya digali, ya, sebisanya, sini, sehingga kelihatan apa? Kelihatan kaya, ya. Faham maksudnya Pak ya? Jadi itu tadi, Indonesia itu Masya Allah negara yang kaya secara alam, ya, tapi ternyata secara keuangan tidak seindah yang kita bayangkan, ya. Ya, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita minta tolong kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada bangsa Indonesia ini, kepada masyarakat kaum muslimin secara khusus, ya, masyarakat kaum muslimin, karena pemimpin-pemimpin kita juga ternyata kaum muslimin, untuk memberikan petunjuk kepada mereka agar bisa menjalankan amanah dengan baik, ya. Jadi keuangan di zaman sekarang itu berbagai macam, apalagi yang dihasilkan dari pajak tadi, ya. Nah, ini nggak tahu, kurang paham detailnya. Ada APBN, ada APBD, ada apalagi lah macam-macam, ya Pak ya. Mungkin antum yang lebih paham. Yang penting bahwasanya ini adalah uang yang beredar di pemerintahan. Orang yang memegang atau bendahara dan teman-temannya ini, ya, bendahara dan teman-temannya, pokoknya yang berkecimpung di dalam uang ini fitnahnya sangat besar sekali. Seperti di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nih misalkan di sini perang, kemudian menang dan bisa mendapatkan harta ghanimah yang banyak sekali, ya, triliunan. Maka harta triliunan ini mungkin kita akan mendapatkan, oh ini ada emas, bongkahan emas, misalkan 1 batang emas atau tumpukan emas. Kita akan tertarik untuk mengambil 1 batang emas ini, ya, atau 2 batang yang kita simpan, toh nggak ada yang lihat dan nggak diperiksa secara detail, kita ambil 2, ya. Kenapa? Karena ini fitnah, ya, di hadapan orang dia akan malu, tetapi ketika sembunyi-sembunyi dia ambil. Atau bahkan kalau ada orang diajak, ini ambil satu-satu, gitu ya, diajak kerjasama untuk melakukan kejahatan tersebut, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ghulul dalam masalah ghanimah, karena memang di zaman itu tidak ada harta yang terkumpul sekian banyaknya kecuali dari apa? Dari ghanimah, ya. Ayat ini untuk menghilangkan suudzon dari para sahabat radhiyallahu anhum. Maka tidak ada seorang pun dari sahabat yang menuduh bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak adil dalam ghanimah. Buktinya sendiri, ya, ketika banyak sekali kemenangan, keluarga yang paling miskin, yang paling sederhana di kota Madinah adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai istrinya itu mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin tambahan dari uang belanja, ya. Seperti para sahabat Ansor yang lainnya, mereka bisa lebih baik hidupnya, maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingin, ya, ya mungkin dari sisi makanan dan lain sebagainya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala malah justru menegur istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup dalam apa? Dalam kemiskinan, kalau kita bilang, ya. Kalau fakir tidak, karena beliau berdoa kepada Allah untuk berlindung dari apa? Kefakiran. Tapi kalau kemiskinan
apa? Minta malahan. Beliau malah minta, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ya, pernah kita doa gitu, Pak? Matikanlah kami dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang miskin pada hari kiamat nanti. Ya, orang-orang miskin itu fuqara dan masakin, mereka duluan masuk surga daripada orang yang kecukupan. Ya, 500 tahun duluannya, bukan cuman setengah hari ya. Tapi kalau di akhirat 500 tahun itu setengah hari, Pak. 500 tahun ya, mereka duluan masuk surga. Baik. Jadi ini tadi kita sebutkan ayat yang membersihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat ghulul dan juga untuk menghilangkan prasangka buruk dari para sahabat radhiyallahu anhum agar mereka tenang, agar mereka fokus di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan harta, rampasan perang ya. Jadi fokus mereka berjuangnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, di Indonesia misalkan ya, di negara kita, kalau rakyatnya penuh kecurigaan dengan atas-atasnya, maka ketika mereka ingin berusaha, ingin bekerja, membayar ini, membayar itu, penuh dengan apa? Kebencian. Betul nggak, Pak? Nanti dimakan sama mereka, ya, masuk kantong pribadi ini dan lain sebagainya. Udah penuh dengan apa? Suudzon, prasangka buruk sebelum kita mengeluarkan uang kita nih. Karena memang apa? Kenyataannya seperti itu di hadapan kita semua. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, dan memang nggak bakalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ghulul ini ya. Melakukan pengkhianatan dalam mengambil harta ghanimah. Taib. Dan ghulul ini kalau di zaman nabi-nabi terdahulu ya, kalau ada satu pasukan, satu orang dari suatu pasukan yang mengambil harta ghanimah secara diam-diam, maka tidak akan terbakar oleh api harta ghanimah tersebut. Jadi misalkan zaman Nabi Daud perang menang, maka harta ghanimah itu dikumpulkan jadi satu, kemudian turun api dari langit untuk membakarnya, terbakar semuanya habis, entah emasnya atau apanya, pokoknya semuanya apa? Habis dimakan api tersebut. Kalau tidak dimakan api, berarti ada yang melakukan ghulul. Maka setiap suku mewakili sukunya, diwakili oleh satu orang untuk berjabat tangan dengan Nabi Daud. Jabat tangan, misalkan ada 15 suku, maka semua orang itu 15 suku ada perwakilannya, salamin satu. Kalau ada tangannya yang nempel ya, oh berarti ini suku ini yang ada ghululnya. Nah, kalau semuanya nempel berarti semuanya ada nih ya. Satu suku ini ada yang melakukan ghulul, maka semua suku itu dipanggil satu persatu ya, satu persatu. Kalau ada tangannya yang nempel, oh berarti dia yang melakukan ghulul. Ternyata benar, dia menyimpan emas sebesar kepala sapi ya, maka kemudian didatangkan, dibawa sama dia, ditaruh, barulah turun api dari langit ya, kemudian bisa membakar seluruh harta ghanimah tersebut. Jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan ya. Kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan oleh Allah, dan ini termasuk bagian dari keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utitu khamsan lam yu'tahunna anbiya qabli. Aku diberi 5 hal
oleh Allah, dan hal tersebut tidak pernah diberikan oleh Allah untuk nabi sebelumku. Salah satunya adalah apa? Wa uhillat liyal ghanaim, ghanimah itu halal untukku, ya. Ghanimah halal, harta rampasan perang itu adalah apa? Halal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Baik. Dari Abu Humaid As-Sa'idi berkata, Ista'malan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi yuqalu lahu Ibnul Lutbiyah ala sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seseorang dari suku Azad yang bernama Ibnul Lutbiyah untuk menarik sedekah, menarik zakat. Falamma qadima qala, ketika Ibnu Lutbiyah ini menyelesaikan tugasnya dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengatakan, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ini adalah untuk kalian, seperti akad kerjanya, ya, untuk mengambil sedekah. Ini sedekahnya sudah aku ambil. Adapun ini dihadiahkan untukku, ya. Jadi pegawai negeri ini, pegawainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan hadiah karena dia telah karena punya jabatan, ya, dalam suatu pekerjaan. Jadi orang ini mendapatkan hadiah dikarenakan jabatannya sebagai penarik apa? Zakat. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri di atas mimbar, fahamidallaha wa athna alaihi. Beliau kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, thumma qala, dan mengatakan, amma ba'du fa inni asta'milur rajula minkum, sesungguhnya aku telah mempekerjakan salah seorang di antara kalian, ya, mempekerjakan. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan nama secara jelas di hadapan umum, ya. Dan ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seseorang yang membuat masalah, membuat kemaksiatan atau juga melanggar syariat Allah, tidak disebutkan namanya di depan umum. Ya, beliau terkadang menyatakan dalam hadis Ibunda Aisyah, ma balu aqwamin, kenapa orang, ya, ada orang gitu, ya. Jadi tidak disebutkan apa namanya. Demikian juga di sini, aku telah mempekerjakan seseorang di antara kalian. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya, ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Coba saja dia itu duduk saja, enggak usah kerja, di rumah bapaknya, di rumah ibunya, sampai datang hadiah itu sendiri. Mungkin enggak kalau dia enggak punya jabatan, enggak punya tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hadiah itu datang kepadanya sebagai orang biasa, ya. Seperti misalkan antum punya jabatan tertentu, mungkin nggak kalau antum nggak punya jabatan dapat hadiah mobil, misalkan hadiah uang 500 juta, mungkin nggak? Kan gitu, ya. Kenapa orang ini ngasih ada hadiah 1M, 500 juta, bahkan berapa, ya? Kenapa? Karena punya jabatan. Kenapa orang itu ngasih kepada orang yang punya jabatan, punya pekerjaan, sudah digaji? Kenapa? Karena ada kepentingannya, ya. Dan ini sudah di-cut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan seperti ini. Jadi Islam itu masya Allah jamaah, ya. Islam itu luar biasa, sempurna, sampai hukum tatanan kenegaraan itu, keuangannya itu sudah ada aturannya dalam Islam, ya. Mana agama lain, mana ada nggak yang seperti ini dalam agama lain? Wallahu alam, ya. Tapi ini menunjukkan kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, bisa difahami tadi, ya. Kenapa dia itu nggak duduk saja di rumah bapaknya, di rumah ibunya, nggak punya pekerjaan, nggak punya jabatan? Bisa nggak hadiah itu datang kepadanya tiba-tiba?
Ya, kalau dia memang benar ini dihadiahkan kepadaku. Ya. Wallahi. Jadi seakan-akan ini adalah sesuatu yang tidak masalah. Orang dikasih hadiah kok, ya kan? Orang dikasih hadiah, salahnya apa? Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariatnya tidak seperti itu. Ya, meskipun beliau yang mengatakan tahadu tahabu, salinglah memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Beliau juga yang mengatakan seperti ini. Ya, jadi berbeda antara kita ya yang nggak ada urusan apa-apa saling memberi hadiah, berbeda dengan antum ngasih hadiah kepada orang yang punya jabatan, yang memegang keputusan. Beda. Orang di pengadilan kemudian ngasih hadiah, bawa bingkisan parsel nih buat hakimnya satu-satu, boleh nggak? Ini Pak, oleh-oleh nih hadiah buat antum. Ya, tentu tidak dibenarkan. Baik, kenapa? Karena hadiah ini akan menjadikan hati seseorang condong untuk melunak, untuk banyak toleransi yang bahkan tidak dibenarkan. Ya, seharusnya dia dihukum, tapi tidak dihukum. Seharusnya tidak mendapatkan hak, malah dikasih hak. Wallahi, kata beliau, demi Allah, la ya'khudh ahadun minkum syai'an bighairi haqqin. Demi Allah, tidaklah seseorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamati, kecuali nanti pada hari kiamat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa apa yang dia telah terima tadi. Fala a'rifanna rajulan minkum, sungguh aku akan mengetahui salah seorang di antara kalian laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu rugha, dia akan memanggul apa? Ba'ir, yaitu unta yang ada suaranya, ya. Dia gendong unta nih, ada suaranya. Oh, ya, suaranya. Antum pernah dengar suara unta enggak, Pak? Baik. Au baqaratan laha khuwar, atau dia itu membawa seekor sapi yang berbunyi juga. Au syatan tay'ar, dan juga kambing yang berbunyi juga. Thumma rafa'a yadayhi faqala, kemudian beliau pun mengangkat kedua tangannya dan mengatakan Allahumma hal ballaghtu, ya Allah apakah sudah aku menyampaikan ya Allah, ya. Allahumma hal ballaghtu. Jadi beliau ingin pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau telah menyampaikan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk apa? Tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya dalam kitab Aunul Ma'bud mengatakan, hadis ini menunjukkan anna kulla amrin yandhari'u bihi ila mahdhurin fahuwa mahdhur. Bahwasanya sesuatu yang bisa mengarahkan kepada sesuatu yang haram, maka ini hukumnya adalah haram. Pada asalnya hadiah itu kan sesuatu yang apa sih? Ya, bukan sesuatu yang haram lidzatihi. Kalau kita bilang ada orang ngasih hadiah, bahayanya apa? Kan gitu ya. Apakah hadiah ini akan digunakan untuk membuat maksiat atau tidak, itu permasalahannya, ya. Ada orang pemerintahan misalkan, dia menerima hadiah atas pekerjaannya, kemudian dia sedekahkan dan dia berlaku adil, tetap adil, paham ya? Dia menerima hadiah dari masyarakat, tapi dia hadiahnya ini justru disedekahkan, dibagi-bagi, dan dia tetap berlaku adil, tetap berlaku tegas. Artinya hadiah ini tidak membahayakan dirinya, ya. Bahaya nggak berarti hadiah ini? Bahaya nggak untuk dirinya, untuk orang lain? Tidak, ya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya secara mutlak, nggak boleh, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena pada umumnya orang itu kalau sudah kena hadiah dan dia punya jabatan, punya kedudukan,
hatinya akan melenceng, gitu. Hatinya akan melenceng, mengarah kepada kezaliman. Makanya dari awal dilarang. Ini yang disebut dengan apa? Saddud dzari'ah, menutup pintu yang mengarah kepada jalan apa? Keburukan, kemaksiatan. Paham ini Pak? Jadi pada asalnya hadiah itu diperbolehkan, akan tetapi diharamkan dikarenakan dia bisa menjadikan seseorang itu bersikap zalim, ya, bisa memberikan hak kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya, atau dia tidak menunaikan kewajiban orang lain kecuali harus ngasih hadiah dulu. Bahaya ini. Aku nggak mau mengerjakan punya kamu kecuali ini kamu harus ngasih dulu sekian. Akhirnya nanti seperti itu, ya. Misalkan kita ini sedang melakukan sesuatu. Kita punya pekerjaan, tugas kita adalah apa contohnya Pak? Guru. Tayyib. Guru contohnya ya. Dikasih hadiah. Ya. Atau misalkan nggak usah guru deh. Penerimaan aja dulu ya. Penerimaan. Kalau kamu mau masuk sini, anak bapak mau masuk sini, hadiah bayar dulu 100 juta. Nanti saya masukin. Ya. Dimasukin sama dia. Yang asalnya di bawahnya itu banyak sekali yang ngantri yang lebih berprestasi, tapi karena ini duitnya yang kuat, ya, duitnya lebih kuat, maka ini yang namanya yang masuk, ya. Atau guru misalkan, karena guru ini sering dikasih hadiah, ya, dikasih hadiah sama si fulan, ini dikasih hadiah, melihat ini namanya fulan, oh ini bapaknya suka ngasih hadiah aku ini, ya. Akhirnya nilainya diangkat, seret gitu ya. Ini adalah apa? Bentuk korupsi, ya, berbagai bentuk korupsi. Hadiah untuk apa namanya, ummal, hadiyatul ummal haramun. Para ulama mengatakan hadiyatul ummal haramun. Hadiah untuk para pegawai itu hukumnya adalah haram, ya, terutama pegawai negeri, ya, pegawai negeri. Kalau pegawai biasa bagaimana? Di suatu pekerjaan, kantor, atau tempat makan, kalau memang itu diperbolehkan oleh yang punya perusahaan, ya, maka ini harus diatur. Gak bisa juga nanti dia apa namanya, dia mengatur hadiah itu sendiri, nanti dia dikasih, ya, yang lain gak dikasih. Ini akan terjadi kesenjangan dalam pekerjaan, dan juga orang yang ngasih ini akan lebih diistimewakan dalam hak, bahkan dia akan mengkhianati perusahaannya sendiri hanya untuk membela orang yang ngasih ini, ya. Baik, intinya bahwasanya hadiah untuk pegawai ini sangat berbahaya, Pak. Hadiah untuk pegawai sangat berbahaya, ya. Bahkan misalkan nih bengkel saja nih, bengkel, ya, kalau tidak amanah dia harus dikasih uang tambah baru dia kerjanya apa? Betul. Kalau kelihatan dia itu ini si pelanggan ini bayarnya cuman sesuai dengan pas, ya, maka kerjanya nggak beres dia. Asal-asalan yang penting kerja selesai dah. Tapi kalau yang suka ngasih lebih, wah ini istimewa, kerjanya beda. Ini di pemerintah juga sama seperti itu, ya, Pak. Kantor-kantor pelayanan misalkan nih, kalau antum terbiasa ngasih template gitu, ya, nih. Kalau ada orang yang nggak ngasih, maka wajahnya berbeda, gitu, ya. Ini baru wajah, ya, belum sikap-sikap yang lainnya. Jadi kadang-kadang sistem itu dibuat rapi, dan mereka komitmen ingin menjalankan yang terbaik. Tapi yang merusak itu bagian bawahnya, rakyatnya sendiri, gitu, ya. Yang asalnya nggak mau menerima itu suap, nggak mau menerima, nggak mau korupsi,
Tapi rakyat ini yang iming-imingin, mereka yang menyebabkan itu ya. Nih dikasih. Mau nolak tuh gimana? Cara nolaknya tuh susah. Ya kasihan juga ya. Ini gimana caranya Pak nih? Jadi yang menyebabkan justru yang banyak itu dari rakyat itu sendiri karena mereka terbiasa ngasih entah 5.000, walaupun kelihatannya kecil, dia itu akan berpikir ini yang datang ke sini itu setiap hari 2.000 orang, 5.000 kali 2.000 berapa kira-kira Pak? Itu dalam sehari, dalam satu tempat ya udah 10 juta, satu hari 10 juta. Kalau dikali 1 bulan berapa Pak? 300 juta. Coba kalau orang berpikir seperti ini, walaupun kecil nilainya 5.000 akan dikejar sama dia ya, 5.000 atau mungkin 1.000 aja deh, 1.000 jadi 10 juta ya, bisa dibagi sama nanti bagi sama temen-temennya ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya rusak seperti ini ya, pelayanan berarti apa? Menjadi rusak. Disebabkan siapa? Disebabkan kita sendiri, karena membiasakan tadi uang selain nilai yang tertera secara sah ya. Nanti akhirnya kalau orang itu tidak ada tambahan, susah ngurusnya ya. Bikin surat tanah misalkan, ada yang cepat sekali 3 hari selesai ya, SHM langsung, padahal belum jadi apa-apa tuh, tanahnya aja belum ada ya kan, sudah apa SHM-nya. Kita yang sudah beli jual beli macam-macam 2 tahun belum jadi SHM-nya gitu ya. Ini kenapa seperti ini kan gitu ya? Apakah ada bedanya antara yang satu dengan yang lain? Bedanya apa? Bedanya ngasihnya beda. Taib. Atau juga jabatannya, kedekatannya juga beda. Dan banyak kasus-kasus seperti ini, dan bukan suatu rahasia ya, bukan suatu rahasia. Dan itu tadi Pak ya, permasalahannya itu sudah ada sistem yang sudah mengatur hal ini, tapi yang kadang yang merusak itu justru masyarakat sendiri, rakyat sendiri, yang menyebabkan orang yang punya jabatan tidak amanah itu karena rakyatnya sendiri ya. Dan ini nggak bisa hanya memperbaiki segelitir orang, cuman berapa sih, 30 atau 40 orang, padahal penduduk Indonesia ini ratusan juta ya. Nggak bisa, ini harus kompak semuanya. Tapi masalahnya orang itu banyak yang egois ya, yang penting urusanku selesai, yang penting urusanku jalan ya, naudzubillah. Baik. Jadi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua, orang yang korupsi ya, orang yang korupsi itu telah memakan harta yang haram, dan nanti pada hari kiamat dia akan membawa hasil korupsinya. Kalau misalkan dia rupakan dengan rumah, ya sangat mungkin kalau rumahnya itu nanti dia panggul itu, dia bawa nanti pada hari kiamat ya. Kalau misalkan ya, berbagai macam, entah mobil, entah rumah atau apa, nanti akan dia bawa pada hari kiamat. Baik, saya ulang ya hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari suku Azd yang dikenal dengan Ibnu Lutbiyah. Tugasnya adalah memungut zakat. Ketika orang itu sudah pulang dari tugasnya, dia pun berkata kepada Nabi, ini untuk kalian ya, seperti yang ditugaskan, dan ini tadi dihadiahkan untukku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar lalu memuji Allah, kemudian mengatakan, amma ba'du, saya telah mempekerjakan salah seorang di antara kalian, lalu dia mengatakan, ini milik kalian dan ini hadiah untukku. Kenapa dia nggak duduk saja di rumah bapaknya, di rumah ibunya? Apakah hadiah itu akan datang kepadanya secara tiba-tiba? Kalau dia memang benar. Demi Allah, tidaklah seorang di antara kalian mengambil sesuatu tanpa hak, melainkan dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan memikulnya pada hari kiamat. Kemudian saya akan benar-benar tahu
bahwa di antara kalian itu akan bertemu dengan Allah. Ada yang mikul onta, ada yang mikul sapi, ada yang mikul kambing dan mengeluarkan suara. Kemudian beliau pun mengangkat tangannya, ya Allahumma hal balaghtu, Allahumma hal balaghtu, ya Allah, apakah aku sudah menyampaikannya? Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, anna hadayal ummal haramun wa ghululun, bahwasanya hadiah untuk pegawai itu hukumnya adalah haram dan hukumnya ghulul, li'annahu khana fi wilayatihi wa amanatihi, karena dia telah berkhianat di dalam kekuasaannya dan amanahnya, ya. Jadi sebab, ya, musabbibun fi tahrimil hadiah alaihi wa annaha bisababil wilayah. Sebab haramnya hadiah baginya itu apa? Karena dia yang punya wilayah, punya kekuasaan, punya amanah ini, ya. Jadi dia wilayahnya tadi untuk pemungut zakat, tapi kemudian karena dia punya wilayah ini dia dapat apa? Hadiah. Maka inilah hadiah yang apa tadi? Haram. Baik. Hadis berikutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar. Falam naghnam dhahaban wala wariqan. Kita menang, ghanimahnya itu bukan emas, bukan perak juga. Ghanimnal mata' wat ta'am wa thiyab. Kami mendapatkan ghanimah yaitu mata' yaitu barang-barang, makanan dan juga baju. Thumman talaqna ilal wadi wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdullahu. Khaybar dan juga tanah, ya. Disebutkan mendapatkan tanah juga, tanah rampasan perang juga dibagikan kepada para sahabat. Kemudian kami pun pulang. Ya, kami pergi ke suatu lembah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki budak, yaitu wahabahu lahu rajulun min Judam, yang diperoleh sebagai hadiah, ya, dari seseorang Judam. Loh Ustaz, kenapa Rasulullah SAW boleh menerima hadiah? Beliau kan pemimpin. Nah, di sini, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau seorang pemimpin, tetapi beliau itu adalah seorang nabiullah. Seorang ketika memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat dari sisi kepemimpinan beliau, tapi melihat bahwasanya beliau itu apa? Adalah seorang Nabi Allah, tidak menerima uang sodakoh, hanya menerima apa? Hadiah, tidak memakan apapun kecuali apa? Dari hadiah, ya, atau dari pekerjaan beliau sendiri. Baik. Falamma nazalna qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kami singgah, maka budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia berdiri, yahullu rahlahu, untuk melepaskan pelana kendaraan Nabi. Farumiya bisahmin fakana fihi hatfuhu. Maka dia pun kemudian terpanah, dia ada panah nyasar, nggak tahu dari mana yang mengenai dirinya, ya. Kemudian dia pun akhirnya mati. Kami mengatakan hani'an lahu syahadah ya Rasulullah, selamat dia mendapatkan mati syahid wahai Rasulullah, syahid dia ini, ya, itu kata para sahabat. Jadi para sahabat menghukumi sesuai dengan zahirnya saja, ya. Orang yang mati di medan perang belum sampai rumahnya meskipun sudah selesai perang, ketika di perjalanan atau pulang, perjalanan pulang, itu kalau dia mati maka dia apa? Syahid. Kata Nabi SAW, kallah, tidak, sekali-kali tidak. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya, artinya demi Allah, inna syamlata, sesungguhnya syamlah yaitu mantel itu yang dia ambil, latal tahibu alaihi nara, akan menyala api baginya.
akhadhaha minal ghanaimi yauma Khaybar lam tusibhal maqasim. Dia pernah mengambilnya dari harta ghanimah yang belum dibagi. Ya, jadi harta ghanimah seharusnya dikumpulin tapi sudah dia ambil. Qala fa fazi'an nas. Maka orang-orang menjadi kaget. Waduh, gitu ya. Ya. Faja'a rajulun bisyirakin aw syirakaini. Maka datanglah orang dengan membawa tali. Syirak ini tali sendal ya. Tali sendal 1, 2. Ya, biasanya terbuat dari kulit biasanya. Ya, dia mengambilnya ketika menang ya, diambil, mungkin dikira ini cuman gini aja, tapi ternyata ya ghulul, besar sekali dosanya ya. Akhirnya 2 tali sendal ini ditaruh lagi sama orangnya, dikembalikan. Maka beliau Nabi SAW mengatakan apa? Syirakun au syirakani minar. Ya, bahkan tali sendal ini bisa juga akan menjadi api. Jadi sekecil apapun, bahkan disebutkan oleh para ulama sampai jarum dan benang yang dia ambil, ini juga akan menjadi apa? Api, hukuman buat orang yang mengambilnya. Jarum sama benang nilainya berapa sih Pak ya? Sedikit ya. Tetapi ini juga diharamkan. Jadi Islam itu ya, memperhatikan hal-hal yang sangat detail seperti ini. Dan hukum ini ya, wallahu alam, apakah orang-orang yang mengatur pemerintahan itu merujuk dari hukum Islam atau mereka bikin pakai pemikiran sendiri, itu pertanyaannya ya. Tapi zaman dahulu para ulama itu, Imam Malik, muwatta'nya, kitab hadisnya Imam Malik sudah ditawarkan untuk dijadikan dasar hukum kekhalifahan, kenegaraan. Bahkan kalau nggak salah di negeri kafir juga di Eropa itu ya, ingin berhukum dengan hukum ini, apa, kitabnya Imam Malik ya, karena sudah lengkap mengatur negara, itu udah bagus. Jadi pada zaman dahulu orang-orang kafir justru mempelajari syariat Islam ya, karena memang Islam itu masya Allah indah, lengkap dan terbaik. Inilah yang harus diakui oleh kaum muslimin. Tapi sekarang justru orang muslim yang keterbelakangan sekarang ini, justru mereka mengambil hukum dari orang kafir, diambil hukumnya ya, meskipun dulu orang kafir ngambil dari Islam ya. Tapi kita lihat masya Allah, jadi kita senantiasa yakin bahwasanya hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik sepanjang zaman ya. Kalau masyarakat ya, suatu negara berhukum dengan hukum Allah, maka kejahatan itu akan menjadi lebih sedikit. Pembunuhan, pencurian ya, korupsi dan lain sebagainya. Baik. Jadi meskipun orang ini dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat Nabi, mendengarkan ucapannya yang biasa ngeret apa, kendaraan Nabi, tapi itu tidak menjadikan dia selamat dari ancaman ya, dari sikap korupsi, dari perbuatan korupsi. Jadi kedekatan seseorang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menyelamatkan dia dari hukuman atas pelanggaran yang telah dia lakukan. Apalagi kita, jangan sampai kita menganggap banyaknya ibadah kemudian kita akan terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang itu tertipu ya, yang penting ibadahnya jalan, maksiat nggak apa-apalah. Semua orang toh melakukan maksiat, daripada maksiatnya hasilnya sedikit, mendingan sekalian apa? Banyak ya. Daripada sedikit nanggung, sekalian banyak. Kaya dulu baru nanti bertobat. Gitu. Naudzubillah. Semakin banyak yang dia kumpulkan, maka semakin besar juga hukumannya. Kalau seseorang mau bertobat nunggu kaya, ini bukanlah taubatan nasuha. Ya. Bukan taubatan nasuha, bukan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang taubat itu nggak nunggu kaya,
nggak nunggu sukses, nggak nunggu bosen, nggak nunggu tua, nggak nunggu pensiun baru tobat. Baru ketika pensiun merasa menyesal, ya aku menyesal dulu kenapa kok begini-gini, ya nggak tahu penyesalannya itu tulus atau tidak, ya kita susah bedainya. Atau dia sudah pensiun nggak dipakai lagi, gitu. Tapi sudah apa? Sudah kaya, punya rumah, punya ini, punya itu, ya kan? Tapi hasil dari apa? Haram. Kecuali kalau di tengah dia tahu, oh ternyata haram, tidak boleh. Dengan syariat yang jelas haram, ya. Akhirnya dia berusaha gimana caranya, putus. Akhirnya dia putus tuh, ya, putus semuanya. Maka dia mungkin geser sedikit-sedikit. Yang masih tersisa ini dibuang sedikit-sedikit, ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia masih sehat, masih muda. Inilah yang disebut apa? Taubat al-muhajir, ini orang yang berhijrah, man hajara ma harramallah, ya. Orang yang berhijrah dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Abu Dawud dari hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar harraku mata'al ghalli wa darabuhu, bahwasanya Abu Bakar, Umar mereka membakar hasil rampasan harta korupsi. Mereka membakar harta korupsi dan memukul orang yang melakukannya. Tapi ini hadisnya wallahu alam dhaif, ya, kalau nggak salah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud kitab Al-Jihad, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kana ala thaqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Bahwasanya di antara peralatan atau perlengkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang bernama Kirkirah. Dia mati. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Fadhahabu yanzuruna ilaihi, maka para sahabat pun penasaran kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memvonis dia ini di neraka. Ya, jadi maksiat yang dia lakukan menyebabkan dia masuk neraka. Ya. Jadi kita ini nggak boleh terlalu pede, Pak, ya, dengan pahala atau dengan ibadah kita dan juga dengan maksiat kita ini, ya, merasa bahwasanya maksiat kita ini nggak sebanding dengan ibadah yang telah kita lakukan. Nggak boleh. Coba kita lihat nih para sahabat, ya. Para sahabat Nabi, banyak sekali hadis Nabi SAW menunjukkan ada orang-orang yang sudah disiksa di dalam neraka, di dalam apa? Kubur. Di antaranya orang yang ceboknya nggak bener, ya kan, disiksa dalam kuburnya. Ada yang suka mengadu domba, nggak menjaga lisan, disiksa. Meskipun ibadahnya mungkin banyak, tapi nggak dilihat ibadahnya ini. Yang penting hukuman ya hukuman untuk kemaksiatan. Dan ini juga mungkin dia selama perjalanan bersama Nabi SAW dia baik, berjihad fisabilillah. Tapi ketika dia melakukan dosa dengan mengambil harta yang bukan haknya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli dia kedudukannya apa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka enggak usah seseorang itu yang merasa dirinya alim misalkan, dia mengatakan aku tahu ilmunya, ya. Aku tahu, aku sudah banyak ibadahnya. Ya, artinya apa? Kalau aku melakukan dosa, aku tahu ilmunya untuk bertobat, kata dia. Aku melakukan dosa, dosaku nggak sebanding dengan apa? Keutamaan yang aku miliki, ibadah yang aku lakukan. Masya Allah. Ini apa artinya? Mentazkiyah diri sendiri, merasa dirinya itu suci, pasti diampuni oleh Allah, tidak akan dihukum oleh Allah. Ini haram, ya, dalam Islam. Wala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan kalian mensucikan diri sendiri. Dan insya Allah ahlu sunnah yang belajar kitab dan sunnah tidak akan melakukan hal tersebut, ya. Tapi sebagian orang ada yang mengatakannya. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar? Nggak pernah? Baik. Ada yang mengatakannya, di YouTube itu ada, ya, mengatakan dengan terang-terangan.
Ya, kalau jamaah melakukan dosa itu jangan, ya. Nah, tapi kalau saya melakukan dosa, ya, banyak amalan-amalan pelebur dosa yang saya lakukan, ya. Jadi menganggap apa? Menganggap dosanya pasti diampuni dikarenakan amalnya itu banyak, merasa apa? Amalannya pasti diterima oleh Allah dan berguna untuknya. Ini terlalu pede, ya. Ini tidak diperbolehkan. Seorang itu semakin dia beramal, semakin dia tawadhu, itu seharusnya. Dan alhamdulillah kita tidak pernah mengajari jamaah seperti itu, ya, membanggakan amalnya. Justru sebaliknya, ya, tawadhu terhadap amalnya. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Ternyata hamba ini yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di neraka, ya, mereka menemukan kain yang dia itu ambil dari harta rampasan perang. Dalam bab masalah ini terdapat hadis-hadis yang banyak sekali, dan sebagian diantaranya akan datang dalam pembahasan masalah zalim, ya. Dan kezaliman ini ada 3 kata beliau Imam Zahabi. Pertama, memakan harta secara batil, ini berkaitan dengan harta. Yang kedua, kezaliman terhadap hamba-hamba Allah, yaitu dengan membunuh, memukul. Ini masalah apa? Zahir, jasad. Kalau tadi masalah harta, sekarang masalah jasad. Kemudian juga kezaliman dalam bentuk mencaci, melaknat, mencela, membunuh. Ini dalam masalah kehormatan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah di Mina, beliau mengatakan apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu adalah haram, tidak boleh diusik, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri kalian ini, ya, yaitu di hari yang haram, di tanah haram, di bulan haram, ya, bulan Dzulhijjah. Baik. Jadi dima'akum, darah tadi, yaitu memukul, membunuh dan lain sebagainya. Amwalakum, harta tadi, memakan harta orang dengan cara yang batil. Wa a'radakum, dan juga kehormatan dengan menuduh, mencaci dan lain sebagainya, ya. Baik. Ini termasuk bagian dari kezaliman. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat kalau tidak dilakukan dengan bersuci. Wala shadaqatan min ghululin, dan juga Allah tidak menerima sedekah hasil dari ghulul, hasil dari korupsi. Jadi kalau orang korupsi misalkan 1M atau 2M, nanti 1M-nya dikasihkan buat bangun masjid, ya, untuk melebur dosanya, kata dia bilang. 1M buat bangun masjid, satunya buat kita, gitu. Dia merasa dengan membangun masjid dari uang korupsi, berarti dosanya sudah diampuni oleh Allah. Impas, ya, setengah-setengah gitu, ya, setengah-setengah. Satunya untuk dirinya dosa, satunya untuk melebur dosanya, ya. Apakah ini benar? Maka Nabi SAW mengatakan wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah hasil dari korupsi, harta haram, ya. Orang-orang jahiliyah itu, Pak, ketika membangun Ka'bah yang hancur, yang rusak, ya. Jadi ada mulai rusak, maka dihancurkan sekalian oleh mereka, mau dibangun lagi. Mereka mengumumkan tidak boleh mengumpulkan harta kecuali dari yang halal. Mereka kumpulkan harta yang halal saja, murni halal, meskipun nggak sampai untuk membangun sempurna Ka'bah. Jadi orang musyrikin ini sudah faham nih, untuk memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala dibangun dengan apa? Harta halal. Ya, orang musyrikin ini, Pak. Tapi kaum muslimin banyak yang nggak paham. Ya, banyak nggak paham. Membangun rumah Allah dengan apa? Harta asal-asalan. Memasukkan dirinya rela menumbuhkan daging di tubuhnya dari harta haram. Rela memasukkan harta haram ke mulut istrinya, ke mulut anaknya. Oh, yang penting makan harta haram. Ya, ini perlu apa namanya? Introspeksi diri bagi kita semua.
Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, inna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar. Ada seseorang yang melakukan korupsi, ya, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan ketika perang Khaybar. Famtana'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minas salati alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau mensolati dia. Ya. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau salat, enggak. Kemudian beliau menjelaskan apa? Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Temanmu ini melakukan korupsi di jalan Allah. Jihadnya betul fi sabilillah, tapi korupsinya salah. Meskipun dia berjalan di jalan Allah, tapi melakukan dosa tetap saja dosa. Bahkan dikasih peringatan yang keras oleh Nabi, enggak mau disolatin, enggak mau mensolatkan. Beliau tidak mau mensolatkan. Fafatashna mata'ahu fawajadna fihi kharazan ma yusawi dirhamaini. Ya, maka kami pun periksa dia, barang-barangnya kita periksa, kemudian kami menemukan apa? Kharazan, yaitu kalung atau apalah, kalung yang terbuat dari batu-batuan yang tersusun, ya, yang tidak mencapai 2 dirham nilainya. 2 dirham, 1 dirham berapa ya? Anggap saja 400.000 lah. 1 dirham dia simpan, menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati orang ini. Sampai Imam Ahmad mengatakan apa? Kami tidak mengetahui bahwa Nabi tidak mau mensolati jenazah seseorang kecuali orang yang mengambil harta ghanimah secara khianat dan orang yang bunuh diri. Jadi 2 orang yang Nabi Muhammad itu tidak mau mensolatinya. Ditambah lagi dalam hadis lain, orang yang punya hutang tapi nggak bayar. Ya, ada orang berhutang nih, kemudian nggak bayar, Nabi Muhammad nggak mau sholatin dia, sampai ada sahabat yang menanggung aku, alayya dainu, aku yang menanggung utangnya wa Rasulullah. Baru Nabi Muhammad SAW mau mensolati, ya, karena memang hutang piutang ini, masya Allah, dalam Islam itu hutang piutang itu tidak sembarangan, meskipun hukumnya boleh kalau ya, bukan boleh secara mutlak, ya, kalau memang membutuhkan, ya, punya hajat, sesuatu yang mendesak, maka boleh. Tapi kalau dikit-dikit, apalagi sekarang itu ada pinjol riba, ya kan, pinjaman online itu bahaya, Pak. Ya, iklan terbesar sekarang di seluruh media sosial, iklannya semuanya apa? Pinjol, macam-macam pinjolnya banyak sekali, ya, kelihatannya bagus, syaratnya mudah, limitnya besar. Ya, riba, ya, ujung-ujungnya masya Allah berat sendiri. Ya, orang kampung bercerita, kalau hutang di bank 3 juta, kita dikasihnya cuma 2.400.000. Ya, nanti setiap bulan harus bayar 1.200.000. Tapi ditulisnya tadi 3 juta ya. Hutang nih, hutang, ya, ditulisnya 3 juta, dikasihnya 2.400.000. Ya, jadi ketika nerima saja sudah tekor kita nih. Nanti ketika bayar harus bayar 1.200.000, bukan 1 juta saja, 1 juta apa? 200, ya. Jadi berapa itu, Pak? 3 bulan kita harus tekor 1.200.000. Ya. Jadi totalnya itu 3.600.000, ya. 600 kurangnya tadi 1.200.000, ya. Masya Allah, 3 bulan. Riba ini, riba. Jadi sistem riba itu tidak akan mensukseskan suatu pemerintahan, apalagi kaum muslimin. Baik. Ada pertanyaan, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan di akhirat itu kan bagian neraka dan surga. Dulunya ada mizan, timbangan. Kalau Allah berat amal kerja, surga. Nah, kalau kita melihat di sini, gara-gara satu
barang yang diambil dari jiwa secara alam, dia bisa masuk neraka. Padahal dekat dengan Nabi dia kan. Iya. Apakah memang ada satu perbuatan yang nggak bisa ditebus dengan amalan yang lain? Karena saya pernah mendengar ada satu kebangkrutan hamba di akhirat udah habis tapi bisa ditolong dengan pahala puasa. Karena pahala puasa Allah yang disimpan sama Allah untuk menyelamatkan seorang hamba. Ini gimana ya, Ustaz? Apakah memang ada gitu yang satu perbuatan memang harus disiksa dia gitu? Nggak bisa. Baik. Suatu perbuatan dosa itu hukumannya bisa di dunia, bisa di alam kubur, bisa di arasat namanya, di perjalanan menuju akhirat, bisa juga di neraka. Ya, para ulama menyebutkan ada al-mumahhisat, mumahhisatu dzunub, penghapus dosa. Salah satunya adalah ujian di dunia. Ini penghapus dosa. Jadi kalau seorang melakukan dosa kemudian dia ternyata mendapatkan musibah bertubi-tubi, mungkin itu sebagai pelebur dosanya. Ya. Atau juga kalau tidak, ketika dia meninggal dunia, sakaratul maut, ya, dia mengalami sakit yang luar biasa, ini juga bisa pelebur dosanya. Atau ketika di kuburan dia mendapatkan siksa juga, ini juga bisa menjadi pelebur dosanya. Atau ketika di mahsyar, di perjalanan dia mendapatkan berbagai macam kesusahan dan lain sebagainya, ini juga bisa menjadi pelebur dosa. Kalau Allah berkehendak sudah selesai ini, dosanya ini sudah selesai, maka tinggal masuk surga. Tapi kalau masih ingin menghukumnya, maka Allah hukum lagi di neraka. Dan itu semua kembali kepada kebijakan Allah, ampunan. Ada hamba yang diampuni oleh Allah, ada yang hamba yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mempengaruhi semua itu hatinya, ya, hatinya merasa berdosa, penyesalannya, taubatnya kepada Allah. Ya, ada orang yang cinta nggak merasa bersalah ketika dia melakukan maksiat, cinta kepada maksiat. Ini berbeda tentunya, berbeda. Ya, kalau seseorang cinta kepada maksiat berarti kurang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk timbangan dan lain sebagainya itu adalah sarana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia ini akan dibebaskan dari hukuman atau tidak kembali kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz menceritakan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW itu miskin. Nah, saya pengen tahu miskin Nabi Muhammad SAW itu seperti apa. Sedangkan saya pernah dengar kalau Nabi itu tidak miskin, kaya. Ya. Nabi Muhammad SAW dijelaskan di dalam kitabnya Imam Nawawi rahimahullahu taala bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Memang beliau itu pernah juga memiliki harta banyak, kambing yang banyak, tapi kemudian disedekahkan, punya mendapatkan harta ghanimah banyak, habis sebelum 1 tahun disedekahkan, gitu. Dan Nabi SAW la yaruddu sa'ilan qat, beliau tidak pernah menolak orang yang minta kepada beliau. Ada orang Badui minta dengan cara yang kasar, ya Muhammad, berikan untukku apa yang telah Allah berikan kepadamu. Maka beliau tersenyum saja, lihat kambing itu semua, itu buat kamu semua, kamu jangan bercanda. Iya, buat kamu semua, ya. Akhirnya dia pulang, membawa semua kambing, dia berdakwah kepada kaumnya, wahai kaum, masuklah Islam. Sesungguhnya Muhammad telah memberiku suatu pemberian yang dia tidak takut fakir. Akhirnya kaumnya dia berdakwah kepada kaumnya, mereka pun Islam. Ya, Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dan rumah beliau nggak seperti rumah kita, Pak, ya. Masya Allah, rumah kita lengkap, luas, ya, luas, lengkap, indah, perabotannya banyak sekali. Nabi Muhammad rumahnya kotak-kotak aja,
dari tanah yang nggak dicat, dan ada seorang sahabat tuh kalau tangannya begini saja sudah nempel atap, ya. Dia berdiri, tangannya naik ke atas gini, ya nggak bisa. Kalau misalkan tingginya 2 meter misalkan, ya 2,5 meter lah, itu rumah Nabi SAW. Nggak ada AC, nggak ada kulkas, nggak ada plesteran juga, nggak ada tanah, apalagi Pak. Nah, itu contohnya ya. Jadi sangat sederhana. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengatakan, ya, kami melihat 3 kali hilal, dalam 2 bulan, 1, 2, 3, dan di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak pernah mengepul asap. Apa artinya? Nggak pernah masak, bikin roti saja tidak. Terus makan apa? Wahai ibunda, jadi keponakannya bertanya, makan kurma dan air, ya, makannya kurma, minumnya air. 2 bulan, tahan nggak kita 2 bulan makan ini? Pasti ngomel, pasti menganggap, oh hidup kok nggak layak kayak gini, menderita dan lain sebagainya. Ini Nabi Muhammad dan juga keluarganya, istrinya nggak pernah mengatakan menderita, apa namanya, nggak layak, nggak pernah mengatakan seperti itu. Mereka bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau coba keluarga kita, ya, seminggu saja, seminggu makan apa Pak? Contohnya nasi sama jangan garam ya. Apa Pak? Tahu aja ya. Nasi sama tahu 3 kali sehari, seminggu aja. Gimana kira-kira orang bilang? Atau antum bilang? Ya, istri antum bilang gimana? Ya, istri ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau juga pernah minum susu, ini dikasih tetangganya hadiah, atau juga beliau makan kambing, juga pernah, sering juga, ya. Ya karena memang orang Arab itu jarang tanaman, Pak. Beda sama kita, sayur-sayuran banyak. Kalau di Arab itu banyak apa? Lebih apa namanya? Lebih cenderung makannya apa? Daging. Karena memang daging ini yang paling mudah. Adapun sayur-sayuran susah. Ya. Makanya kalau ada pemikiran sebagian orang yang mengatakan, oh nggak boleh membunuh binatang, ini sangat memberatkan ini ya. Bagaimana dengan orang yang hidupnya di, misalkan ya, di mana, di es tuh, nggak ada tanaman yang bisa dimakan, makanya apa? Makan ikan atau daging. Kalau misalkan ngikuti pemikiran orang seperti ini yang mengharamkan membunuh binatang, nggak bisa hidup ya di sana, betul nggak Pak? Ya, tanaman apa yang bisa dimakan, kan susah hidup di es itu. Makanya Islam itu luar biasa pokoknya, nggak bisa dikalahkan oleh pemikiran apapun, ya. Orang yang pemikiran liberal, apa sih namanya Pak? Ada pemikiran orang yang tidak boleh membunuh binatang karena nyawa mereka itu sama dengan nyawa kita, ya. Itu bukan agama, cuma pemikiran orang, sekelompok orang gitu ya, punya pemikiran seperti itu karena kasihan sama binatang, ya. Baik, itu salah satu Pak ya. Dan Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku pernah melihat Nabi SAW, ya, yauman yaltawi la yajidu daqlan, ya, ma yamla'u bihi batnahu. Aku pernah melihat Nabi SAW kelaparan perutnya, kelaparan beliau, ya, beliau tidak mendapatkan 1 biji kurma yang buruk pun nggak ada untuk mengisi perutnya. Dakal itu kurma yang sudah jelek lah, ya, itu nggak ada, apalagi kurma yang bagus. Ya, ada lagi dalam hadis Jabir dan juga yang lainnya ketika perang Khandaq, 3 hari nggak makan. Bukan beliau sendiri, para sahabat juga sama. 3 hari nggak makan. Padahal sedang apa? Sedang menggali Khandaq. Ya, sampai kemudian diundang oleh Jabir bin Abdullah, pengen ngundang beliau sama 1 orang berapalah, karena makanan cuma sedikit, makanan anaknya, ya, melebihkan buat Nabi SAW. Tapi ternyata ngundang semua orang itu, 1000 orang diundang, ya, oleh Nabi. Jabir bikin kalian makanan, ayo ke rumahnya. Masya Allah, semuanya makan, ya. Ini apa tadi, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan mengambil harta orang lain, baik secara zalim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.